Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Keluarga, Ibu Dr. Lilis Karwati MPD, dan rekan-rekan Penmas kelas C yang saya banggakan. Izinkan saya, Muhammad Gerad, sebagai moderator dari kelompok 4 untuk memimpin jalannya presentasi kali ini yang bertemakan tentang manajemen dalam keluarga. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan rekan-rekan dari kelompok 4. Yang pertama, Aditya Ahmad Fahreza. Yang kedua, Hestia Wandasari. Yang ketiga, Luciana Dewi. Dan yang keempat, ada Nur Indah Lestari Kusuma. Kepada rekan-rekan dari kelompok 4 yang akan memaparkan materinya, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi manajemen dalam keluarga. Pengertian manajemen bisa dilihat dari 3 pengertian, yaitu manajemen sebagai proses. Dalam hal ini, cara melihat bagaimana seseorang untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Yang kedua, manajemen sebagai suatu kolektivitas manusia. Manajemen kolektivitas merupakan suatu kumpulan dari orang-orang yang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan bersama. Kolektivitas atau kumpulan orang-orang inilah yang disebut sebagai manajemen. Sedangkan orang yang bertanggung jawab terhadap terlaksananya suatu tujuan atau berlangsungnya aktivitas manajemen disebut sebagai manajer. Yang ketiga, manajemen sebagai suatu ilmu, sains, atau sebagai seni art. Dalam hal ini, cara bagaimana aktivitas manajemen dihubungkan dengan prinsip-prinsip manajemen. A. Manajemen keuangan dalam keluarga. Manajemen keuangan merupakan suatu kegiatan perencanaan, penganggaran, pemeriksaan, pengelolaan, pengendalian, pencarian, dan penyimpanan dana yang dimiliki oleh organisasi, perusahaan, ataupun di keluarga. Keputusan dalam manajemen keuangan bisa berupa A. Keputusan investasi, B. Keputusan pembelanjaan dan pembiayaan, dan C. Keputusan manajemen aktiva. Dalam mengelola manajemen keuangan, yang bertindak sebagai manajer biasanya adalah ibu rumah tangga. Ada 2 konsep utama tentang manajemen keuangan keluarga yang wajib diketahui oleh keluarga. 1. Manajemen cash flow atau arus kas. Cash flow atau arus kas adalah aliran uang yang mengalir dari mulai kita mendapatkan uang tersebut, menyimpannya, mengembangkannya, dan mengeluarkannya secara teratur, bijak, dan disiplin. Pengetahuan akan cash flow wajib diketahui agar keuangan keluarga tidak kacau balau dan terpantau. Penjelasan mengenai diagram cash flow sebagai berikut. 1. Pendapatan. Pendapatan atau income adalah kegiatan yang bertujuan memasukkan uang atau harta. Biasanya, pendapatan dapat diperoleh dari 2 aktivitas, yaitu gaji dan investasi. Gaji diperoleh dari status sebagai pegawai, karyawan, profesional, ataupun konsultan. Dalam sebuah keluarga, gaji ini bisa diperoleh oleh suami dan istri yang bekerja. Hasil investasi diperoleh dari aktivitas dalam mengembangkan uang atau harta dalam berbagai cara. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan berinvestasi, yaitu deposito, obligasi, saham, hasil usaha, dan lain sebagainya. Seluruh pendapatan tersebut biasanya disimpan dalam bentuk tunai atau di bank ATM. 2. Pengeluaran. Pengeluaran berarti seluruh kegiatan yang mengakibatkan uang berkurang. Dari diagram bisa dilihat banyak sekali kebutuhan akan pengeluaran keluarga, sehingga bila tidak diatur dengan baik, mereka bakal membuat keuangan keluarga menjadi kacau dan bila sudah kronis, dapat menuju ke jurang kebangkrutan. Secara umum, sebuah keluarga memiliki beberapa pengeluaran seperti pengeluaran rumah tangga, cicilan utang, keperluan anak, pajak atau zakat, dan lain sebagainya. 2. Neraca dan rugi atau laba.
Catatan atas laporan kekayaan adalah sebuah laporan yang menyajikan posisi atau kondisi daftar harta dan utang keluarga pada periode tertentu. Tujuan akhir dari laporan ini adalah untuk mengetahui seberapa besar kekayaan keluarga. Apabila dihitung seluruh jumlah harta, setelah ditotal jumlahnya ini dinamakan kekayaan kotor. Bila kekayaan kotor tersebut dikurangi seluruh jumlah utang, maka dapat diketahui berapa jumlah kekayaan bersih keluarga saat itu. Laporan laba rugi berhubungan erat dengan besarnya pemasukan dikurangi pengeluaran. Ada dua komponen utama dalam penyusunan laba rugi, yaitu jumlah pemasukan dan jumlah pengeluaran dalam satu periode atau bulan. Selanjutnya, dikurangi jumlah pendapatan dengan pengeluaran. Apabila jumlah pendapatan melebihi jumlah pengeluaran, berarti pada periode atau bulan tersebut keluarga mendapatkan laba. Tetapi, apabila jumlah pengeluaran lebih besar dari jumlah pemasukan, berarti keluarga mengalami kerugian. Setelah membuat laporan kekayaan dan laba rugi, apabila diterapkan dengan disiplin setiap bulan, kemudian disimpan laporan atau catatan tersebut, maka dapat dilakukan analisis dan perbandingan berapa persen pertumbuhan atau penurunan kekayaan dan laba rugi keluarga dibanding tahun-tahun sebelumnya. Sehingga sebagai manajer keuangan dapat mengambil beberapa yang berkaitan dengan peningkatan kondisi finansial keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan manajemen disiplin waktu dalam keluarga. Manajemen waktu adalah perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan terhadap waktu agar penggunaan waktu menjadi efisien dan efektif. Menurut Atkinson, aspek-aspek dalam manajemen waktu mencakup hal berikut, yaitu menetapkan tujuan, menyusun prioritas, menyusun jadwal, bersikap asertif, bersikap tegas, menghindari penundaan, meminimalkan waktu yang terbuang, dan kontrol terhadap waktu. Adapun beberapa faktor yang dapat mempengaruhi waktu adalah usia dan jenis kelamin. Menurut Pina, ia mengemukakan bahwa dampak dari penggunaan manajemen waktu antara lain, yang pertama memiliki prioritas yang jelas dalam bekerja, yang kedua dapat mengurangi keterlambatan dan kesalahan dalam bekerja, yang ketiga dapat tepat waktu dalam melakukan pekerjaan sehingga dapat meningkatkan kepuasan dalam bekerja, yang keempat memiliki kemampuan untuk tetap berkonsentrasi terhadap pekerjaan sehingga dapat meningkatkan produktivitas kerja yang baik, dan yang kelima dapat melatih kebiasaan disiplin untuk hal yang berhubungan dengan waktu sehingga pekerjaan yang dilakukan lebih efisien. Selanjutnya saya akan menjelaskan manajemen makanan sehat dalam keluarga. Yang pertama, mencatat rencana menu makanan untuk 1 minggu. Menyiapkan makanan sehat dapat dimulai dengan menyusun rencana menu makanan sehat untuk 1 minggu ke depan. Hal tersebut akan memudahkan dalam mempersiapkan bahan masakan yang dibutuhkan. Tidak perlu menu lengkap yang dicatat, setidaknya kerangka kasar saja tentang masakan yang akan disajikan. Pastikan rencana menu yang akan dibuat bervariasi dan mengombinasikan kebutuhan gizi yang dibutuhkan dalam keluarga. Yang kedua, memasak sumber protein dengan cara yang sehat. Makanan sehat juga sangat dipengaruhi oleh cara memasaknya. Cara memasak yang salah dapat menghilangkan kandungan gizi atau bahkan menjadi racun bagi keluarga. Mengolah sumber protein seperti daging, sebaiknya hindari dengan menggorengnya di minyak panas. Sumber protein akan lebih sehat jika dimasak dengan cara dipanggang. Bumbu yang dipakai juga sebaiknya dari bahan-bahan alami yang dibuat sendiri, tidak dari bumbu instan yang mengandung kadar garam dan gula tinggi. Sumber protein lain didapatkan juga dari telur, olahan susu, kedelai, tahu, hingga kacang-kacangan. Dan yang ketiga, selalu menyediakan stok buah dan sayur segar di rumah. Menyediakan stok buah dan sayur segar di rumah dapat disajikan dengan 2 porsi buah segar selama 3 kali makan sehari. Hal yang sama juga berlaku untuk sayur. Menyajikan makanan sehat untuk keluarga memang tidak mudah, tapi efek dari usaha untuk menyajikannya tidak akan sia-sia. Semuanya akan berdampak positif bagi kesehatan keluarga. Seluruh keluarga dapat merasakan tubuh yang sehat dan daya tubuh juga akan meningkat. Menyiapkan makanan sehat untuk keluarga dengan diimbangi olahraga yang teratur akan membuat keluarga menjadi bahagia karena terhindar dari segala penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Manajemen keluarga bahagia. Keluarga bahagia adalah keluarga yang mau saling memahami, menerima kekurangan dan kelebihan atau sama lain,
saling melengkapi, mau mengutamakan kepentingan anggota keluarga lainnya di atas kepentingannya sendiri, dan yang tak kalah penting upaya hati yang mau untuk memaafkan. Cara memiliki keluarga bahagia melalui hal sederhana, yaitu berbagai tugas adalah sumber kegembiraan, menikmati waktu kebersamaan keluarga, tidak memiliki rahasia, makan siang hari Minggu bersama setiap akhir pekan, tidak berdebat di depan anak-anak. Manajemen memilih lembaga pendidikan anak. Orang tua adalah pendidik pertama dan utama bagi anak untuk tumbuh kembang anak secara optimal. Orang tua juga perlu lembaga pendamping dalam mendidik anak-anaknya. Untuk itu, orang tua perlu selektif memilih lembaga yang tepat dan baik bagi anak sehingga tumbuh kembang semua potensinya, agar menjadi manusia yang memiliki kepribadian, pengetahuan, keterampilan, hingga manusia yang mampu hidup mandiri dari bertanggung jawab. Kemudian, hari pendidikan merupakan sarana untuk dapat meningkatkan martabat dan derajat hidup yang menurut mereka adalah yang terbaik bagi anak-anaknya. Ciri-ciri lembaga pendidikan yang baik adalah: A. Proses pendidikan. Proses pendidikan ada 3 bagian, yaitu pendidik, sarana prasarana, dan pelayanan. B. Input dan output pendidikan. Input pendidikan adalah masukan dari objek yang akan dididik, sedangkan output pendidikan adalah peserta didik yang telah selesai masa pendidikan suatu satuan pendidikan. Pilihlah sekolah atau lembaga pendidikan yang sesuai dengan visi misi keluarga, kemampuan ekonomi keluarga, lingkungan sosial, kecerdasan, minat, dan bakat anak. Jika orang tua ingin membentuk anak yang beriman dan bertakwa, berilmu dan berketerampilan, maka orang tua harus mencari lembaga yang menawarkan hal-hal tersebut. Semuanya dapat dilihat dalam visi dan misi lembaga pendidikan yang bersangkutan. Banyak orang tua yang menyekolahkan anaknya di tempat bergengsi dengan disiplin tinggi dan tidak menyadari bahwa anaknya mungkin tidak cocok di sekolah tersebut. Banyak anak yang depresi karena ketidakcocokan dengan lembaga pendidikan yang dipilih oleh orang tuanya. Di sini lain kurang bijak juga apabila orang tua memiliki kemampuan ekonomi menengah ke bawah ingin menyekolahkan anaknya di lembaga pendidikan yang bertarif tinggi. Niatnya bagus, karena menginginkan anaknya berhasil menjadi orang sukses. Namun, perlu dipahami bahwa sekolah yang mahal atau bertaraf tinggi belum tentu memberikan kualitas dan pelayanan pendidikan yang bagus. Terima kasih. Kesimpulan dari materi yang telah disampaikan adalah memanage keuangan keluarga itu penting, karena keuangan keluarga secara kuantitas dan kualitas dapat bermanfaat bagi keluarga secara maksimal. Untuk mencapai keluarga yang sejahtera, yaitu tercukupi secara material dan spiritual, dan semua anggota keluarga bisa mengembangkan potensi sesuai dengan bakat kemampuan masing-masing. Memanage keuangan keluarga berarti mengelola semua pendapatan atau penerimaan, baik penerimaan rutin atau kontinu maupun penerimaan insidental atau intermittent, dan pengeluaran rutin atau kontinu dan pengeluaran insidental atau intermittent. Penggunaan atau pengeluaran uang atau dana tidak boleh melebihi dari penerimaan uang. Sumber dana bisa menggunakan hutang, tetapi awas hutang bisa menjadi dewa penyelamat, tetapi bisa menjadi malapetaka. Terima kasih. Itulah pemaparan materi yang disampaikan oleh kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam.